Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, anak-anak semua yang Allah rahmati dan Allah cintai. Alhamdulillah kita diberi kesehatan dan nikmat yang sangat banyak, baik iman dan Islam. Dan juga semoga Allah selalu juga memberikan kesehatan kepada kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab berbusana muslim. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kelas duduk dan Duduk siap. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Ya, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca Al-Quran terlebih dahulu. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhradah kalla la yunbadanna fil hatamah wa ma adraka mal hatamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaka 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah sadaqallahul azim. Nah, sesuai yang kita pelajari kemarin tentang surat Al-Humazah, ada yang ingat nggak Al-Humazah itu menceritakan tentang apa? Isi dari Al-Humazah itu apa? Ada yang masih ingat? Lupa ya? Ya Pak Guru ingatkan ya. Surat Al-Humazah itu berisi tentang larangan kita. Jadi Allah melarang kita itu untuk mencela. Jadi larangan mengumpat dan mencela. Itu adalah isi dari surat Al-Humazah. Loh, kenapa kita tidak boleh mengumpat dan mencela? Karena Allah memberikan tempat khusus bagi orang-orang itu, bagi orang yang mengumpat dan mencela itu. Apa namanya? Namanya raka utama. Oleh karena itu, jangan sampai kita membiasakan atau bahkan hilangkan. Jangan sampai sekali-kali kita mengumpat dan mencela. Karena Allah ini tadi memberikan tempat khusus kepada kita, yaitu raka utama apabila seorang itu suka mengumpat dan mencela. Baik, kita sekarang lanjut ke pembelajaran kita, yaitu tentang adab berbusana muslim. Nah, adab berbusana muslim, kita lagi Pak Guru sediakan video tentang dasar hukum kenapa kita harus berbusana muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang Allah sayangi dan Allah cintai, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang adab berbusana muslim, baik laki-laki maupun perempuan, secara atau sesuai dengan syariat Islam. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita mulai pembelajaran ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Islam, kita diwajibkan untuk memakai pakaian sesuai dengan
yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah juga berfirman dalam surat An-Nur ayat 31. Artinya, katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya. Jadi perhiasan di sini maksudnya dada dan hidung mereka bagi para perempuan, kecuali yang biasa terlihat. Para ulama sepakat yang biasa terlihat itu sesuai ketika perempuan itu sholat, di mana mereka yang boleh atau bisa terlihat yaitu wajah dan telapak tangan. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya atau auratnya, kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan sesama muslim, hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak menghentakkan kakinya, agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Nah, di sini di ayat-ayat ini kita tahu lebih mengkhusus kepada perempuan. Anak-anak, sekarang kita dari video itu kita lanjutkan ke apa sih hikmah atau yang kita dapatkan kalau kita menutup aurat. Yang jelas Allah meridhoi, ya. Allah meridhoi orang-orang yang menutup aurat. Berarti seperti apa cara menutupnya? Jelas yang pertama, tidak menyerupai lawan jenis. Artinya tidak memakai pakaian laki-laki bagi perempuan, tidak memakai pakaian perempuan bagi laki, longgar, kemudian tebal, jadi bajunya tidak transparan dan juga tidak ketat. Selanjutnya adabnya, adab ketika kita berpakaian. Ketika kita memakai pakaian, yang pertama jelas berdoa dulu ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Pakaian dikenakan menutup aurat, tidak menutup tubuh, tidak menutup tubuh, tidak terlalu mencolok dan tidak menarik perhatian orang. Berpakaian dimulai dari kanan saat lepas dari kiri. Bahkan yang dikenakan bersih dan rapi. Tawaduk atau tidak berlebihan dalam berpakaian, sesuai dengan situasi dan kondisi. Tidak memakai pakaian yang sesuai menarik perhatian, sama yang tadi. Tidak memakai pakaian yang terbuat dari kulit binatang buas seperti singa, harimau dan lain-lain. Kemudian manfaatnya apa? Kita berbusana muslim sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama, menghindari diri kita dari perbuatan dosa. Yang kedua, menghilangkan rasa hormat dari siapapun. Jadi kalau kita itu pakainya sopan, pakainya baik, insya Allah orang menghormati kita. Beda sama orang yang pakaiannya mencolok, kemudian ketat, transparan, insya Allah dia akan dilecehkan dan digoda oleh orang-orang. Sehingga dari fitnah kejahatan. Kemudian yang terakhir, menjaga tubuh dari pengaruh buruk lingkungan dan cuaca. Selanjutnya, fungsi pakaian. Di sini ada apa? Yang pertama jelas harus bentuk aurat. Kemudian yang kedua melindungi tubuh. Yang ketiga perhiasan dan pilihan. Yang terakhir jelas dalam kita beribadah kepada Allah memakai pakaian yang baik, suci, bersih dan tentunya menutup aurat. Nah, lanjut. Ini hikmahnya. Nah, di sini nanti Pak Guru akan ini ya, ada soal buat kalian. Nanti Pak Guru bisa duduk. Jadi
Pak Guru saya tunjuk, nanti jawabannya kita diskusikan. Sebelumnya kalau ada yang bertanya silakan. Guru akan menunjukkan dari tadi kita bahas, nanti ada yang mau ditanyakan. Nah ini beliau soalnya memang agak banyak. Di sini ada pilihan ganda, kemudian ada essay. Jadi insya Allah harapannya supaya nanti lebih mendalam, lebih tahu kamu dalam ini dalam coba kamu tanya dulu ya, saya ingat yang tadi kita pelajari. Coba yang bisa angkatan fungsi pakaian itu apa? Tadi kita bahas. Fungsi pakaian dalam Islam ya. Coba dijajah. Untuk awal. Terhindar dari orang-orang yang bicara yang tidak Pak. Terhindar, terhormat darinya ya. Jadi dihormati, terhindar dari kejahatan, apalagi Mendapat ridho Allah. mendapat ridho Allah. Bagus Nadija. Coba dilihat tadi ya. Jadi fungsi pakaian jelas untuk Allah, pelindung tubuh, perhiasan dan keindahan, dan perangkat beribadah kepada Allah. Sekarang manfaatnya. Nah, Anda ingat manfaat berbusana sesuai syariat Islam? Ya, Terhindar dari fitnah. terjaga dari fitnah. Yang lain, media mungkin, atau Ayu didalami ya. Manfaat berbusana muslim sesuai dengan syariat Islam jelas menghindari diri kita dari perbuatan dosa. Allah perintahkan sesuatu dilaksanakan berpahala, ditinggalkan otomatis berdosa. Menimbulkan rasa hormat dari siapapun yang melihat kita terhindar dari fitnah dan kejahatan, dan menjaga tubuh kita dari pengaruh buruk lingkungan dan cuaca. Sekarang ini ada berpakaian. Jadi kita berpakaian itu di mana? Ada berpakaian. Jadi kalau pakaian kita ngapain dulu gitu. Berdoa. Nah, kalau kita berpakaian harus berdoa dulu, terus selain berdoa apa? Nah, dimulai dari kanan dan diakhiri di jari sebelah kiri. Itu ya. Paham ya kira-kira